Ein merupakan seorang pemuda culun, beban, dan skill Ein bisa dibilang sangat cupu luar biasa ya bro ya. Bahkan saking cupunya Ein, di sini Ein hanya memiliki sebuah pekerjaan hina, yaitu sebagai seorang penilai yang bertugas hanya untuk mengambil item-item penting dari monster yang baru saja mereka kalahkan. Oh iya, jadi di isekai ini job itu terbagi menjadi 3. Sekaligus job inilah yang menentukan kasta seseorang. Semakin rendah jobnya, ya maka semakin hina dan tidak berharga juga gitu kan orang tersebut. So, mulai dari job yang paling atas atau kelas bangsawan ada pedagang kaya dan ahli strategi militer. Kelas kedua yaitu terbagi menjadi beberapa petualang yang cukup OP, nggak OP sih, standar malahan. Lalu kelas ketiga alias kelas rendahan yaitu terbagi menjadi petani, orang yang tidak bisa bertarung, atau orang yang memiliki kelas penilai seperti Ein. Nah, perkenalkan kedua lebih beban dari kalian yang menjadi beban keluarga ini adalah Joid dan Joene, atau kita sebut saja Joel lah ya. Yang mana kedua orang inilah yang membuat hidup Ein itu benar-benar merasa seperti antara di neraka dan juga surga. Kenapa Aing bilang begitu? Karena Joid inilah satu-satunya orang yang mau perkerjakan Ein, seorang kelas rendahan. Tapi perlakuan Joid dan Joel kepada Ein itu ya aduh, jalim banget lah Kang. Namun ya Ein yang tidak memiliki pilihan lain karena emang hanya Joid sajalah ya yang bisa menerima Ein dalam partinya. Meskipun Ein diperlakukan secara jolim, tapi Ein hanya bisa menerima semua perlakuan tersebut dengan lapang dada awalnya. Sebab ketika mereka berdua tengah berburu monster di dalam labirin atau dungeon, mereka itu secara tidak sengaja menemukan bangkai monster kelas B yaitu Hellhound. Oh, miro yo. Lucky, Hellhound no shigai hakken. Wah, melihat akan hal tersebut awalnya si Ein itu merasa curiga gitu kan. Sebab kan di dungeon ini cuma berisikan monster-monster kelas D doang ya bro. Kok ini tiba-tiba ada monster kelas B gitu. Plus di dungeon ini pun tiba-tiba saja muncullah jalan baru yang sebenarnya tidak ada di peta. Tapi ya karena si Joid dan Joel ini benar-benar berotak kikir, maruk, dan Kang Jolim ya mirip-mirip lah sama Korup sama Aing gemuk hilang lagi ya teman-teman. So di sini Joid pun memaksain untuk terus meloot item-item dari bangkai Hellhound tersebut. Dan ya benar saja gitu kan. Ketika mereka semakin dalam memasuki pintu rahasia ini dan semakin banyak pula bangkai-bangkai Hellhound yang mereka temukan, tiba-tiba Soido-san, are? Iya, tiba-tiba saja muncullah sekawanan Hellhound yang ternyata bangkai-bangkai yang mereka temui sepanjang perjalanan tadi adalah dari bangkai yang gugur untuk menentukan kepemimpinan Hellhound. Nah, Ein, Joid, serta Joel yang melihat akan banyaknya monster rank B di hadapan mereka berdua, tentu seketika ketakutan dong ya, sebab lawan satu monster aja mereka tidak bisa gitu kan, apalagi ini puluhan atau bahkan ratusan Hellhound. Namun karena pada dasarnya kedua bedegul ini emang kikir dan mementingkan dirinya sendiri, di sini mereka berdua pun menumbalkan Ein dengan cara melumpuhkan seluruh badan Ein. Dan setelah itu mereka berdua pun pergi ninggalin Ein seorang diri. Bahkan tak berhenti sampai situ saja. Setelah Ein ini benar-benar hampir pergi ke isekai lainnya karena dicabik-cabik oleh Hellhound, kedua gumpalan beban ini menutup jalur kabur mereka bro, agar kelompok Hellhound itu tidak bisa mengejar kedua gumpalan ini. Ein yang kini benar-benar sudah sekarat dan putus asa akan kehidupannya yang useless. Di sini daripada Ein menjadi santapan para Hellhound yang kelaparan, Ein lebih baik memutuskan untuk lompat ke dasar jurang tanpa dasar tersebut. Tapi ketika Ein ini merasa hidupnya tersebut benar-benar sudah gagal, tiba-tiba saja Ein ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok elf kawaii yang mencium kening Ein dan seketika menyembuhkan semua luka serta menyelamatkan Ein dari maut. Awalnya sih Ein bingung gitu ya, kenapa dirinya bisa selamat dan di mana kini ia berada. Tapi setelah Ein menilai sumber air yang ada di tempat tersebut, Ein begitu terkejut ketika dirinya menyadari bahwa kini ia berada di sebuah tempat bernama Yggdrasil, di mana Yggdrasil ini merupakan sebuah inti atau sumber mana yang manusia dapat ya, atau dalam bahasa simpelnya mah lagi-lagi ya betul pohon cakra dari anime Naruto lah. Suge, 世界樹って本当にあったんだ。
Sadar akan sang pohon Yggdrasil yang sudah menyelamatkan Ein dari kematian, di sini Ein pun langsung mengucapkan terima kasih kepada pohon tersebut. Tanpa Ein sadari, ada sesosok elf yang memperhatikan Ein dari jauh. Tapi ya karena Ein tidak mungkin terus tinggal di tempat ini, Ein pun memutuskan untuk kembali ke permukaan dengan cara menelusuri dungeon yang sebenarnya Ein tahu bahwa pasti dungeon ini berisikan monster-monster yang jauh lebih berbahaya daripada Hellhound. Tapi Ein tidak memiliki pilihan lain selain harus terus melangkah maju. Namun Kang Karek ge ieu si Ein ngalangkah. 出口さえ見つかれば脱出できる。耳が取れ。Iya, tiba-tiba saja Ein terkombo dewa oleh sesosok monster berrank S bernama Gelmins. Tapi derita Ein belum berhenti sampai sini saja ya para penonton. Sebab ketika Gelmins ini tengah asyik-asyiknya mengkombo dewa Ein, tiba-tiba saja muncullah sesosok monster yang jauh lebih berbahaya bernama Deto Berdo. Lagi-lagi sesosok monster berrank S. Modar sudah anjir ini si Ein, dimana monster ini mengkombo dewa Ein jauh lebih mengerikan daripada Gelmin sebelumnya. Tapi ketika Ein ini udah benar-benar pasrah banget ya akan kehidupannya, muncullah. だから仕方なく人間ごときを助けてやるんだからな。 Ya, muncullah orang misterius yang entah mengapa menyelamatkan Ein. Dan tak lama dari kejadian tersebut, Ein lagi-lagi terbangun di Yggdrasil. Tapi kali ini dengan mata sebelah kanan yang berbeda. Plus Ein pun melihat... 綺麗だ。 Alamak kawainya. Maksud Aing itu, pada akhirnya Ein melihat sang penyelamat hidupnya, yaitu seorang peri bernama Yuri. Dan seorang Loli, tapi kayaknya bukan deh cu. Memang si perawakan wanita ini mirip Loli, namun suara dari wanita ini itu seperti suara One-chan dan mengaku kepada Ein bahwa Yuri ini adalah anak dari dirinya. Oh ya, nama wanita setengah Loli ini itu adalah Ursula ya para penonton. Bang, Aing udah nyiapin karung ini bang. Bukan Loli ini ya cu. Nah, jadi alasan kenapa Ursula dan Yuri itu menyelamatkan Ein adalah sebenarnya alasannya cukup simpel kok. Sebab dari sekian banyak petualang yang pernah jatuh ke dalam Yggdrasil, hanya Ein sajalah yang mengucapkan terima kasihnya dengan tulus kepada Yuri yang sudah menyelamatkan dirinya. Dan tidak berhenti sampai situ saja cu. Berkat ucapan terima kasih Ein yang tulus kepada Yuri inilah, Yuri itu seketika auto jatuh cinta ya Kang kepada Ein. Tapi Aing heran bro, asli Aing udah sering bilang terima kasih kepada cewek, kok gak ada yang nyantol gitu kan ke Aing bajir. Pengen jadi MC anime harus. Oh iya, satu lagi. Jadi Yuri ini merupakan perwujudan dari pohon Yggdrasil ya teman-teman. Sedangkan Ursula adalah pengawas dari Yuri. Namun karena Ursula inilah yang menciptakan Yuri, jadi secara tidak langsung Yuri itu adalah anak kandung dari Ursula. それは良かったです。 かわいい。 おい、うちの子に万が一にも変な気を起こしたら消すぞ。 Nah, kalau untuk mata Ein yang berbeda ini, jadi mata yang kini berada di mata Ein itu merupakan sebuah mata roh yang Ein dapatkan dari Yuri ketika mata sebelah kanan Ein itu buta ya akibat serangan dari sang Deto Berdo. いわば精霊の義眼じゃ。 精霊の義眼？ Sebenarnya sih Ursula ingin banget ya si Ein itu cepat-cepat pergi dari Yggdrasil. Tapi karena menurut Yuri keadaan di luar itu sangat berbahaya dan hanya akan mengantarkan Ein saja ke liang lahat, maka dengan terpaksa Ursula pun akan melatih Ein sampai Ein ini benar-benar bisa keluar dari dungeon tersebut dengan kekuatannya sendiri. Noka. Yang tentu pelatihan-pelatihan yang akan Ursula berikan kepada Ein itu benar-benar brutal ya cuy ya. Yang mana pertama-tama Ein harus bisa menguasai mata rohnya tersebut. Otatokai. Nanda kore? Setelah Ein menguasai mata rohnya ini, Ein diwajibkan Ursula untuk melawan Gelmin, sang monster dengan kecepatan tingkat tinggi. Sebab ya selain dapat menilai skill monster, mata roh ini juga dapat melihat pergerakan musuh dengan lambat, serta dapat mengcopy setiap skill musuh yang sudah Ein kalahkan. Ya, meskipun terdengar cukup simpel dan easy, tapi Ein ini berulang kali hampir mendekati kematiannya kalau bukan karena air suci dari Yuri yang dapat menyembuhkan semua luka fatal dengan cepat. Dan ya, setelah penuh dengan penderitaan,
pada akhirnya Ain pun berhasil mengalahkan sang monster rank S tersebut dan mengkopi kekuatannya, yaitu berlari dengan cepat. Namun apakah menurut kalian Ain ini akan OP begitu saja? Tentu tidak semudah itu dong. Sebab setelah Ain mengkopi kekuatan monster, apalagi monster tersebut berrank S, tubuh Ain ini harus beradaptasi dengan kekuatannya tersebut. Yang mungkin jika Ain tidak disembuhkan dengan air suci milik Yuri, udah modar dari dulu bejir ini si Ain. ダメだ、動きについていけない。 Tapi ya dengan tekad yang kuat untuk keluar dari zona lemah, di sini Ain pun terus-menerus berlatih selama berminggu-minggu dengan Ursula. Hingga pada akhirnya kekuatan Ain pun pada puncaknya, yang mana di sini Ain berhasil dengan mudahnya mengalahkan sekumpulan Glemin seorang diri. ではそろそろリベンジマッチといくか。 Dan Ain pun berhasil melakukan balas dendam kepada Deto Berdo dengan cara mengalahkannya dengan Eiji. Oh ya, Ain hampir lupa cu. Jadi selama Ain berlatih dengan Ursula, Ain itu berlatih sihir juga ya teman-teman. Fireball 100連発! Sadar kini dirinya sudah berubah menjadi overpower, pada akhirnya hari di mana Ain harus pergi dari Yggdrasil pun tiba. Tapi Ain tidak akan pergi seorang diri ya para penonton. Sebab sebelum Ain pergi, Yuri itu memiliki permintaan kepada Ain untuk mempertemukan dirinya dengan saudara-saudara Yuri yang lain. Jadi di dunia ini itu ada 9 Yggdrasil yang menyebar ke seluruh dunia. Dan konon katanya dari ke-9 itu ada satu Yggdrasil yang sudah gugur, yaitu kakak tertua mereka bernama Echidna, yang harus gugur karena dirinya harus menyegel kekuatan dari sang Raja Iblis. Ain yang mendengar permintaan Yuri sih ayo-ayo aja gitu kan. Toh Ain bisa seberkembang ini pun karena memang bantuan dari Yuri gitu kan. Oh ya, di sini juga Ursula memutuskan untuk ikut ya bro dengan Ain serta Yuri. Karena ya sebagai ibu sekaligus pengawas dari Yuri, Ursula tidak bisa jauh-jauh dari anaknya tersebut. Yang oleh sebab itu di sini Ursula pun memutuskan untuk menanamkan sebuah inti Yggdrasil kepada mata Ain yang sebelah kiri, di mana mata Ain inilah yang akan membawa mereka berdua kemanapun Ain pergi. Jadi misalkan ketika Ain tiba di permukaan, cering wah ini si Yuri dan Ursula muncul di hadapan Ain. Yuri wa? はい、ここに今どこから出てきたんだ、ユーリ。アイさんの目の中からです。 Lah terus Yggdrasilnya bagaimana dong abangku? Ya, karena syarat dari penutupan secara permanen Yggdrasil ini adalah dengan cara mengambil inti dari dungeon tersebut, maka Ain pun diminta oleh Ursula untuk mengambil inti dungeon ini yang berada di ruangan bos. まずは脱出だ。 Ya, meskipun Ain pada awalnya sempat ragu apakah ia bisa mengalahkan bos dungeon yang tentu lebih mengerikan dan lebih OP dari monster-monster rank S yang Ain kalahkan selama ini, tapi karena di sini Ain bersama dengan Ursula dan Yuri yang siap sedia selalu mensupport Ain, pada akhirnya kini kita diperlihatkan pertarungan yang cukup sengit, ciamik, dan GG antara Ain melawan sang bos dungeon yang sesosok golem tersebut. Yang tentunya karena Ain ini MC gitu kan bro, mau sekuat apapun bos dungeon itu tetap saja gitu di sini Ain berhasil mengalahkannya dan mengkopi kekuatan dari bos dungeon tersebut. Oba, strike! Oh iya, inti dari dungeon ini bisa meningkatkan level mata Ain ya teman-teman. Jadi setiap mata roh Ain ini menyerap inti dungeon, maka mata Ain itu akan naik satu level. And ya, setelah Ain berhasil mengalahkan bos dungeon, kekuatan Ain pun semakin overpower. Maka pada akhirnya setelah penderitaan yang cukup lama, Ain berhasil keluar dari dungeon tersebut. Sedangkan si Joit di sini agar si Joit tidak dicap sebagai seorang sampah yang sudah menumbalkan temannya sendiri hanya untuk keselamatan dirinya, di sini Joit pun mengarang cerita bahwa Ain lah yang sudah mengorbankan nyawanya demi mereka berdua dan mati secara terhormat. Mana make pura-pura nangis lagi si Joit ini cu. Tapi di tengah-tengah Joit yang mengarang cerita, tiba-tiba saja muncullah. 誰が死んだって？誰ってそりゃ。
Ya, muncullah Ain di hadapan Joid dan menceritakan semua kebohongan Joid yang sudah menumbalkan dirinya dan meninggalkannya seorang diri di dungeon. Wah, para petualang lain yang mendengar fakta tersebut tentu dong di sini seketika mengecap Joid itu sebagai seorang petualang sampah yang tega menumbalkan rekannya sendiri demi keselamatannya. Tapi ya, di luar itu semua, teman-teman, berkat Joid inilah Ain pun bertemu dengan Yuri dan bisa menjadi kuat seperti saat ini. Yang oleh sebab itu, Ain pun mengucapkan, 今までありがとう。 selesai balas dendam dengan penuh kesigmaan, di sini Ain pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk mencari ke-8 Yggdrasil yang tersisa. Tapi di tengah-tengah perjalanannya tersebut, Ain secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tengah diserang oleh monster. 私の方 Wah, sadar akan hal tersebut dengan kekuatan OP-nya itu, tentu dong Ain tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan monster-monster ini. Namun tanpa Ain sadari, orang yang sudah ia selamatkan itu adalah この国の第三王女クラウディア・フォン・ゲータ・ニーガスまで荒らせられる。 ya, seorang putri ketiga raja yang bernama Claudia. Sedangkan pria yang berada di sebelahnya ini bernama Jasper, seorang ketua guild pedagang. Tapi Ain sebut saja Andriana ya, Ci. Baba Boy. Karena apa? Karena begini. Pertama-tama, sang putri yang melihat akan aura Sigma dari Ain yang sudah menyelamatkan dirinya, tentu dong Claudia pun auto dibuat kelepek-kelepek ya kepada Ain. Bahkan saking kelepek-kelepeknya Claudia kepada Ain, di sini Claudia pun langsung mengajak Ain untuk menikah, bejir. Ya, meskipun di sini Yuri sudah menolak keinginan Claudia dengan beralasan bahwa Yuri ini adalah istri Ain yang pertama, tapi Claudia sama sekali tidak masalah kok jika dirinya dijadikan istri kedua. Wih, begitupun dengan si Andriana ini, bejir. Andriana yang mengetahui bahwa Ain ini memiliki mata roh, hal itu membuat Andriana seketika terpesona kepada Ain dan mengajaknya untuk 私と結婚してほしい。 Aduh gantengnya. Namun ya, di luar itu semua, meskipun si Andriana ini agak bagaimana begitu ya, tapi karena Andriana ini memiliki sebuah informasi tentang Yggdrasil lainnya, maka Ain pun memutuskan untuk meminta bantuan Andriana guna memberinya informasi mengenai tempat Yggdrasil yang lain. Terus Ain sama Andriana nikah begitu, Bang? Ya, enggak dong, jir, di sini karena tidak mungkin juga Ain dan Andriana menikah. Ain itu hanya ingin berteman saja ya dengan Andriana. Ya, karena si Andriana ini juga begitu menyukai Ain. Untuk saat ini Andriana tidak masalah kok akan hal itu. Tapi ingat, untuk saat ini ya. Ya, berbekal informasi dari Andriana, di sini Ain pun langsung OTW ke dungeon lainnya, yang mana dungeon tersebut dihuni oleh adik perempuan dari Yuri bernama Pina. いっぱいでモンスターとかもうじゃうじゃいるからね。無事ここまでたどり着けるかどうかは保証できないよ。わかった。私頑張る。 Tapi karena kini Ain memiliki kekuatan yang OP brutal ya teman-teman, di sini Ain itu tidak butuh waktu lama untuk berhasil menaklukkan semua jebakan yang ada di dungeon tersebut dan semua monster-monster rank S yang ada di dungeon milik Pina. Oh ya, sebenarnya ketika Ain menaklukkan dungeon ini, Ain itu bertemu dengan Joid yang hampir saja dikirim ke Isekai. Tapi karena Ain ini merupakan tipe MC yang baik hati dan tidak sombong, alih-alih Ain membalas dendam seperti Lord Kearu, di sini Ain malah menyelamatkan Joid dan mengirim Joid keluar dungeon. 本当。おいピナ、こいつはもうギブアップだ。外に出してやってくれ。どういうこと。 Lalu bagaimana dengan nasib Joid? Ya, nanti dulu lah cu, itu mah kita bahas seiring berjalannya alur cerita. Nah, setelah Ain berhasil menaklukkan seluruh rintangan serta mengalahkan bos dungeon yang ternyata hanyalah sesosok kura-kura kecil, di sini pada akhirnya Ain pun bertemu dengan Pina. お姉ちゃん久しぶり。 Setelah Yuri ini reunian dengan Pina, Pina yang melihat akan betapa OP serta Sigmanya Ain, di sini Pina pun memutuskan juga untuk ikut gitu kan bersama dengan Ain serta Yuri. Itu semua bisa terjadi karena selain Pina bosan, Pina itu ingin melihat kehidupan di dunia luar itu seperti apa. Dan keputusan Pina ini juga didukung oleh sang pengawasnya bernama Kurohime. Dan ya, dengan keputusan ini pun maka Ain mendapatkan inti dungeon dari dungeon Pina dan meningkatkan level mata rohnya ke level 3. Yang karena ini pula lah tanpa Ain sadari, jalan harem Ain pun baru saja dimulai, Kang. Baba Boy. それにしても人数が増えて賑やかになってきたな。
それに何よりユーリがあんなに楽しそうで。 Tapi bukan berarti masalah Ain ini berhenti sampai sini saja ya bro. Sebab setelah Ain berhasil menaklukkan dungeon milik Pina, kini kita diperlihatkan Ain serta si Andriana yang mengunjungi guild untuk menjual hasil rampasan Ain di dungeon milik Pina. Pada awalnya sih semua orang yang berada di guild yang melihat akan kedekatan Ain dengan Andriana sang pemimpin guild pedagang, apalagi Ain ini ingin menjual item-item yang bisa dibilang sangat rare, mereka semua nampak penasaran ya siapa ini bocah yang sangat overpower tersebut. Tapi ketika sang penjaga guild melihat akan identitas Ain yang ternyata hanyalah seorang petualang berank F dengan skill penilai, wah, semua orang yang ada di sana termasuk penjaga guild itu sendiri langsung mencemooh Ain sekaligus mengecap Ain ini hanyalah seorang penipu handal. Ain sempat kena mental ya karena hal tersebut mengingatkan dirinya akan takdir ia yang memang cupu. Tapi karena kini Ain dikelilingi oleh orang yang begitu percaya kepada Ain, plus Ain pun dibela oleh sang ketua guild yang bernama Megan tapi gak pakai wati. Di sini pada akhirnya semua orang yang tadinya mencela Ain seketika memuja dan memujinya sebagai sesosok petualang misterius yang benar-benar overpower. Tak hanya berhenti sampai situ saja cu, Megan yang melihat akan sebetapa overpower dan apa? Ya betul, si gemanya Ain. Di sini sepertinya Megan pun auto jatuh cinta dekang kepada Ain. Gacor gini bajir, cewek cowok kena bro. Cowoknya buat kalian aja lah. Megan yang melihat akan sebetapa overpowernya Ain yang dapat menyelesaikan dungeon seorang diri. Di sini Megan serta Andriana pun memerintahkan Ain untuk pergi memberantas sesosok naga legendaris berang SS yaitu Behemoth. 難易度 SS ランクベヒーモス討伐を正式に依頼するためだ。難易度 SS ランク。 Meskipun pada awalnya sempat terjadi perdebatan antara Ain dan juga Ursula sebab kan mereka memiliki misi lain ya, dan memberantas Behemoth sama sekali tidak ada kaitannya dengan misi mereka. Tapi karena Behemoth ini sudah banyak memakan korban jiwa dan Ain pun tidak ingin banyak masyarakat tak berdosa menjadi korban sang Behemoth, maka tanpa banyak basa-basi Ain dan para haramnya itu pergi ke tempat Behemoth berada, yaitu di sebuah padang pasir. ウルスラ、この辺りにベヒーモスがいるんだよな。 位置は鑑定済みじゃ。 Dengan memancing Behemoth menggunakan kekuatan overpowernya, pada akhirnya Ain pun berhasil bertemu dengan sang naga legendaris yaitu Behemoth. Behemoth yang melihat ada seorang manusia yang berani-beraninya membangunkan tidurnya tersebut, plus di sini Ain pun menghina Raja Iblis sang penciptanya tepat di hadapan Behemoth. Maka dari itu Behemoth yang murka pun tanpa banyak basa-basi langsung menyerang Ain secara membabi buta. Awalnya sih Ain jujur nampak kewalahan bro melawan Behemoth ini, sampai-sampai Ain ini terlahap oleh Behemoth. Itulah yang Ain pikirkan awalnya, tapi kenyataannya iya, dengan skill Ain yang benar-benar imba brutal, bejir alias benar-benar overpower parah. Di sini Ain berhasil mengalahkan Behemoth sang naga legendaris dan mengcopy tapi semua skill dari Behemoth. Bahkan ya cu, sebenarnya Behemoth itu sudah kalah dari Ain ketika dirinya bertemu dengan Ain. Kenapa bisa begitu? Sebab ya sedari tadi yang dilawan oleh Behemoth itu bukanlah Ain yang asli ya, melainkan hanyalah bayangan dari Ain saja, alias apa? Ya, Behemoth ini sudah kena genjutsu bajir oleh Uchiha Ain. Selesai urusannya dengan Behemoth, Ain pun dipanggil oleh sang raja alias ayah dari Claudia untuk memberikan Ain hadiah karena sudah mengalahkan Behemoth, yaitu sebuah lencana kerajaan, yang mana lencana kerajaan ini berfungsi untuk Ain itu bisa memasuki akses-akses yang terlarang lah di daerah kerajaan. Sedangkan di sisi Joid yang melihat kini sosok yang dulu ia remehkan, dianggap lemah dan benar-benar tidak berguna berubah menjadi sangat overpower. Hal itu membuat Joid benar-benar merasa frustasi ya Kang. Hingga di tengah-tengah kefrustasian Joid secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang bernama Nying, kok jadi ireng cu ini si Echidna bejir. Tapi ya di luar itu semua, di sini Echidna itu menawarkan Joid sebuah kekuatan yang mungkin hampir sama ya dengan Ain, di mana Echidna menawarkan Joid sebuah mata roh. Joid yang sudah dibutakan oleh kekuatan ini sih ya aja gitu kan. Tapi bukannya Joid berubah menjadi OP, ya emang OP sih bejir, tapi malah berubah jadi goblin hijau gitu kan.
Yang mana dengan kekuatan OP-nya ini, Zoid pun menyerang seluruh penduduk kota. Bahkan, Zoid hampir saja mengirim Yuri dan Pina ke isekai. Tapi untungnya di situ ada Ein yang dengan cepat menyelamatkan kedua haramnya tersebut. Sebenarnya sih Ein dapat dengan mudahnya mengalahkan Zoid dalam versi Goblin hijaunya tersebut. Tapi setelah Ein sadar bahwa si Goblin hijau ini adalah Zoid, mulailah timbul benih-benih keraguan Ein. Sebab bagaimanapun juga kan Zoid itu adalah manusia yang dulunya lebih kuat ya daripada Ein. Namun meskipun kini posisinya sudah berbalik, tapi hal tersebut tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa Ein hanyalah MC hoki saja yang bertemu dengan Yuri, sehingga membuatnya menjadi overpower seperti ini. Sebab kalau bukan karena Yuri ya tidak ada yang berubah gitu kan. Tapi untungnya di tengah kegundah-gulanaan Ein, di sini muncullah Yuri dan Ursula yang mencoba meyakinkan Ein bahwa Ein yang OP seperti ini bukan hanya sekedar hoki saja, melainkan itu semua karena kerja keras Ein dan keinginan Ein untuk berlatih menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, Yuri pun mengatakan bahwa alasan kenapa Yuri berada di sini, kenapa Yuri bisa bertemu dengan Pina keluarganya itu, ya karena Ein gitu kan. Dan Yuri benar-benar merasa bahagia banget setelah dirinya berjumpa dengan Ein. Wow, mendengar hal tersebut dari Ursula dan Yuri seketika membuat Ein tak kuasa menahan air matanya. Dan dari sini pula tekad Ein pun semakin kuat untuk menjadi lebih kuat lagi demi mempersatukan Yuri dengan keluarganya sekaligus menjaga perdamaian dunia. Yang dengan munculnya tekad Ein ini, maka Ein pun tak butuh waktu lama ya untuk mengalahkan Zoid. 終わりにしよう。罪を償え。 Dan bug seperti Naruto yang membuat villain seketika tobat dengan ceramah non-jutsunya, di sini Ein pun melakukan hal yang serupa kepada Zoid. And ya karena ceramah-ceramah non-jutsu Ein inilah, pada akhirnya Zoid pun berhasil tersadarkan dan kembali ke jalan yang lurus. Ya meskipun Zoid masih tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sih. Sedangkan di sisi Echidna, di sini Echidna bentar, Aing masih bingung apa yang terjadi kepada Echidna ya sampai berubah jadi irang begini, bejir. Maksud Aing itu, Aing masih bingung kenapa Echidna ini berubah menjadi villain. Tapi jawaban itu semua akan terjawab pada episode selanjutnya, Mamang. Kalau ramai kita lanjut part 2, boy. Cerita anime dengan MC yang dikelilingi haram-haram selebgram ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yuri yang meminta kepada Ein untuk mencium dirinya. Apakah sudah saatnya? Ai-san, onegai ga arimasu. Watashi ni chuu shite kudasai. Tapi ya maksud mencium itu bukan untuk melakukan hal-hal yang ada di pikiran kalian ya para penonton, melainkan di sini maksud dan tujuan Yuri mengajak Ein untuk bersilaturahmi bibir itu adalah karena Yuri ingin menyempurnakan kontrak yang ada di antara mereka. Buat apa? Buat anak. Ya enggak dong, cuma melainkan agar kekuatan Ein ini bisa dibilang lebih stabil dan overpower lah dari sebelumnya. Awalnya sih Ein agak gimana gitu ya ketika Yuri ingin mencium dirinya, tapi karena Ein ini merupakan seorang pejantan tangguh dan seorang pejantan tangguh itu tidak mengenal apa yang namanya mundur, maka mau ya pasti mau, senang ya tentu senang gitu kan. Wih, di sini Ein pun ya ayo aja gitu kan. Tapi level up した。ユーリ。Bisa-bisanya kepleset anjing. Namun ya karena mereka sudah berciuman, maka kontrak di antara Ein dan Yuri pun sudah sempurna. Nah, kekuatan Ein yang semakin overpower ini ditunjukkan ketika secara tiba-tiba Ein didatangi oleh salah satu bangsawan iblis yang menuntut balas dendam kepada Ein karena sudah mengalahkan sang naga kuno. Ein yang tidak ingin ada keributan malam-malam dan mengganggu para haramnya yang tengah tidur, di sini Ein pun langsung menggaplok bangsawan iblis ini yang bernama karena wujudnya burung dan hitam ya cu ya, jadi Aing panggil saja si Stephen lah.
Dan tak hanya digaplok, Mang Ein langsung mengeluarkan skill keduanya yang berupa 男爵貴族の一番下っ端だっけ螺旋弾 Dirasengan nggak tuh bejir Sasuga Uchiha Uzumaki Ein. Di keesokan harinya kini kita diperlihatkan Ein dan Yuri yang akan mengunjungi sebuah perpustakaan terlarang yang ada di dalam kerajaan. Tujuan Ein sih ingin mencari informasi yang mengenai dungeon-dungeon tempat saudara Yuri yang lain berada. Tapi ketika Ein baru saja memasuki perpustakaan tersebut, tiba-tiba 大丈夫か Iya, tiba-tiba saja muncullah sesosok gadis super duper kawaii banget cu bernama Alice. Kayaknya aing klaim jadi waifu sabi nggak sih? Yang ternyata Alice ini merupakan salah satu dari saudara Yuri ya teman-teman. Nah, kenapa Alice berada di perpustakaan terlarang? Karena emang pada dasarnya perpustakaan terlarang ini merupakan sebuah dungeon buatan Alice. Sebenarnya dengan kekuatan Alice yaitu mata 1000 mil, Alice ini dari dulu sudah memata-matai Ein dan para saudaranya tersebut ya para penonton. Dan karena Alice tahu bahwa Ein ini merupakan seorang pria baik, polos dan tidak sering ritual. Di sini Alice itu sudah jatuh cinta kepada Ein pada pandangan yang pertama. Serta sebenarnya Alice itu ingin banget gitu untuk ikut berpetualang dengan Ein serta para saudara-saudaranya. Tapi karena Alice sadar bahwa fisiknya lemah dan takutnya ia hanya jadi beban aja bagi Ein, plus ya sang penjaga Alice pun tidak bisa meninggalkan perpustakaan terlarang ini, maka Alice itu ragu ya untuk ikut dengan Ein atau tidak. Tapi bukan Ein namanya cu kalau tidak bisa meyakinkan para wanita selebeu. Dimana di sini Ein mengatakan kepada Alice bahwa Alice tidak perlu khawatirlah dengan fisiknya yang lemah tersebut. Meskipun Alice memang tidak bisa membantu Ein dalam bertarung, tapi Ein yakin dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Alice, Alice dapat membantu Ein dalam menemukan dungeon-dungeon lainnya. Jadi, maukah kamu membuat anak denganku? Maksud aing, maukah kamu mempercayai diriku? Alice yang melihat akan sebetapa gagahnya Ein. Di sini, pada akhirnya Alice pun mulai mempercayai Ein dan menyerahkan hidupnya untuk berpetualang bersama dengan Ein dan para saudara-saudaranya. Hore, yukiを振り絞って一歩踏み出す時や。言っといで、アリス。アイン君、私、あなたを信じる。私を外に連れて行ってください。 Sedangkan penjaga dari Alice ya karena sang penjaga tidak bisa ikut dengan Ein ya karena harus menjaga perpustakaan terlarang, maka sang penjaga hanya memberikan koningan dirinya saja kepada Ein. And ya setelah Ein mengalahkan bos dungeon yang berupa samurai, Ein juga mendapatkan inti dungeon milik Alice. Maka kini kita diperlihatkan Alice yang pada akhirnya bertemu dengan para saudara-saudaranya setelah sekian lama. 久しぶり、ユリ、ピナ。姉様、久しぶりです。アリスお姉ちゃん元気？ユリ暑いと言って。 Dan Ein nambah satu harem lagi dong pada penonton. Harem girang, Stephen pun tambah girang gitu kan. Baba Bowie. お兄さんってアリスお姉ちゃんが好きなの？好きなの？何この状況 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Ein yang diminta oleh Andriana dan juga Megan tapi gak pakai Wati untuk pergi ke sebuah wilayah bernama Rashik guna membasmi pasukan-pasukan Raja Iblis yang sudah meneror kota tersebut. Ya meskipun di sini lagi-lagi ada perdebatan di antara Ein dan juga Ursula karena misi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan utama mereka untuk mencari keberadaan dungeon, tapi karena Ein ini merupakan pria baik hati dan selalu ingin menolong orang-orang yang kesusahan, maka Ein pun tanpa pikir panjang langsung menerima permintaan dari Andriana dan juga Megan. 霊視クリオの魔族を倒してみせる。 Sedangkan di wilayah Rashik sendiri, kini kita diperlihatkan para warga yang tengah pergi ke sebuah titik untuk menumbalkan loli Kang kepada iblis yang menurut mereka sih iblis ini ya merupakan pelindung desa mereka ya dari serangan para monster-monster yang lain.
Saya tidak terima, cuy. Tapi sebagai bayaran dari perlindungan mereka, sang iblis meminta tumbal kepada warga di sana, yaitu setiap 1 bulan sekali mereka harus mengirim 1 orang perempuan untuk ditumbalkan. Dan bulan ini tumbal yang akan mereka berikan itu adalah sesosok loli bernama Mia. Mia yang sadar bahwa nyawanya ini akan diambil oleh sesosok iblis. Di sini Mia sama sekali tidak masalah kok akan hal tersebut, karena selain demi melindungi penduduk desa, Mia yakin bahwa ia akan bertemu dengan ibunya di surga nanti. Selain itu juga untuk sang ayah, Mia mohon kepada ayahnya jika nanti Mia pergi menemui sang ibu, sang ayah janganlah menangis menatapi kepergiannya, karena jika sang ayah menangis, Mia wa otouchan no namida uite agerare da kara ne. Mia, omae wakatte. paling nggak bisa Encu lihat scene yang kayak gini, mana loli gitu kan bajirnya yang dijadikan tumbal. Tapi tenang, di mana ada masalah di situ ada Ein. Ein yang sadar bahwa monster ini selalu minta tumbal, apalagi tumbalnya loli gitu kan. Tentu dong Ein tidak bisa tinggal diam begitu saja. Yang mana dengan kekuatan super overpowernya ini, Ein dapat mengalahkan iblis tersebut dengan begitu easy peasy lemon squeezy. Awalnya sih para warga yang melihat kegagahan Ein dalam mengalahkan sang iblis berlendir tapi untungnya tidak bertentakel tersebut nampak bahagia sekaligus bersyukur ya teman-teman. Tapi semua itu berubah ketika Mamang Ein bertanya mengenai tempat tinggal dari penguasa tempat tersebut. それでここの領主に会いたいんだけど。なんだ Sadar bahwa ada yang salah dengan penguasa tempat ini, Ein pun memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat sang penguasa tersebut. Yang mana ternyata sang penguasa tempat ini masih tergolong cukup muda ya para penonton yang diketahui bernama Nigun. Pada mula-mulanya obrolan mereka itu nampak lancar-lancar aja ya bro. Mulai dari berkenalan, minum kopi bersama, ya meskipun asin sih. Curcol bareng. Curcol apaan bang? Curhat colok. Sampai obrolan santai itu berubah ketika Ein mengatakan kepada Nigun bahwa ia baru saja mengalahkan iblis yang sudah meminta tumbal kepada masyarakat. それに食料もシュドラを倒した。 Wah, Nigun yang mendengar hal tersebut bukannya senang atau berterima kasih gitu ya kepada Ein. Justru di sini Nigun itu nampak marah dan murka brutal kepada Ein. Karena ternyata Nigun inilah cuy yang sudah membuat perjanjian dengan sang iblis untuk melindungi desa mereka. Ya meskipun Nigun tahu bahwa iblis itu selalu meminta tumbal, tapi itu lebih baik daripada desa mereka yang terbantai sekaligus oleh para monster. 父から継いだこの霊視クリを守っていく責務があります。そのためなら僕は何だってする。 Sebenarnya dulu Nigun itu orangnya baik kok. Saat kecil Nigun hanyalah seorang bocah polos, baik hati, dan lemah lembut. Tapi semua itu berubah ketika Nigun bertemu dengan sesosok iblis yang selalu menghasut Nigun ke dalam jurang keputusasaan. なんでここに？それにどうして僕と同じ顔なの？なんでどうしてってうっせえな。俺はシャドウ。 お前のイマジナリーフレンドってやつだよ。 Yang mana sang iblis yang tahu bahwa Nigun ini selalu kesepian, tidak percaya diri, dan tidak memiliki teman sama sekali. Sang iblis memanfaatkan hal tersebut untuk membuat Nigun itu seolah menjadi pemimpin yang jolim, mempermudah pasukan iblis menyerang desa mereka. Bahkan jika suatu hari nanti Nigun benar-benar sudah jatuh ke dalam lubang keputusasaan, disitulah sang iblis bergerak untuk mengambil alih tubuh dari Nigun.
Nah, pertanyaannya, kenapa Nigun bisa begitu percaya kepada sang iblis? Karena begini, di sini memang hasutan iblis itu mengerikan lah, Mang. Sebab di hadapan Nigun, sang iblis ini selalu menjadi teman Nigun yang seolah-olah benar-benar setia dan selalu membela Nigun ketika Nigun ini tengah terjatuh. Bahkan yang lebih parah, ketika ayah Nigun ini tengah sakit, sang iblis menghasut Nigun untuk memberikan sebuah ramuan racun untuk membunuh ayahnya secara perlahan-lahan. ありがとうシャドウ。これで父様も元気になるね。いいってことよ。なんたって俺はお前の友達だからな。 Dan dungunya Nigun ini apa? Ya, Nigun mengira kematian ayahnya itu emang pure gitu kan karena penyakitnya sendiri. Dan ya pokoknya Nigun ini merupakan seorang pemimpin yang naif, tidak berguna, culun, tidak memiliki pendirian sama sekali, dan menggantungkan semua keputusannya kepada sang iblis yang memang notabene-nya ingin membunuh Nigun secara perlahan-lahan. Sedangkan di sisi Ein, di sini Ein itu ingin sekali membantu para penduduk desa untuk memperbaiki keadaan mereka yang ya kita bisa lihat sendiri lah ya betapa kumuh, putus asa, dan tanpa harapannya para penduduk desa ini. Yang oleh sebab itu awalnya sih mereka yang mengetahui Ein akan membantunya, di sini mereka semua sama sekali tidak mempercayai Ein gitu kan, karena bagi mereka harapan dari Ein itu hanyalah angan-angan belaka. Lagian setelah Ein selesai urusannya di desa mereka, pasti koin itu akan melupakan mereka semua dan keadaan pun akan seperti sedia kala kembali. Tapi Ein langsung membantai itu semua ya para penonton, di mana demi memakmurkan para penduduk desa kembali, Ein sampai membuat lahan tandus tersebut menjadi lahan yang subur penuh dengan tumbuhan untuk berkebun. Doton. Banno Shushi. Membangun benteng yang rusak. Doton. Dan Ein pun juga memotivasi para penduduk desa agar tidak gampang menyerah dengan keadaan. Karena selain mereka, ya siapa lagi gitu kan yang akan melindungi desa ini. Dan biarkan Ein untuk... 俺にあなたたちを助けさせてください。 Wah, melihat Ein yang begitu peduli dengan mereka dan bukan hanya omon-omon belaka, lambat laun para penduduk desa pun mulai mempercayai Ein. Hai, 後悔させません。 Tapi masalahnya belum berhenti sampai sini saja ya para jomblo. Karena sang iblis pelindung desa mereka sudah mati di tangan Ein, maka kini kita diperlihatkan desa Rashik seketika diserbu oleh ratusan bahkan ribuan monster. Ein yang melihat akan datangnya banyak monster tersebut, tentu dong Ein tidak diam begitu saja. Dimana dengan kekuatan super overpowernya seperti Rasengan, jurus Sasori, Kagebunshi no Jutsu, serta jurus pernapasan petir milik Zenitsu. Di sini pada akhirnya Ein berhasil mengalahkan ribuan monster tersebut seorang diri. Namun ya belum berhenti dong. Nigun yang melihat Ein yang berhasil membunuh para monster, di sini Nigun pun langsung menghasut para warga desa yang mengatakan bahwa Ein itu sebenarnya titisan dari Raja Iblis dan ingin menghancurkan desa mereka. Tapi ya warga desa yang sudah tidak percaya lagi kepada Nigun, di sini justru mereka semua mengatakan bahwa Nigun lah yang menyebabkan desa mereka hancur berantakan, pajak melambung, dan membuat masyarakat menjadi sengsara. Sepertinya kebijakan ini tidak asing deh. Namun Nigun yang mengetahui bahwa kini dirinya sudah tidak lagi percaya dan dicap sebagai pemimpin jolim, hal tersebut seketika membuat Nigun auto depresi brutal. Karena ya menurut Nigun, apa yang selama ini ia sudah lakukan itu hanya demi mensejahterakan masyarakatnya saja. Ya, Aing cuman mau bilang satu kata aja sih buat si Nigun ini. Tolol. Dan iya, karena si Nigun tol ini sudah terkena mental, depresi, dan memang gak berguna lah anjing ini NPC. Disitulah sang iblis memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil alih tubuh Nigun. Dan demi si Nigun ini semakin jatuh ke dalam jurang keputusasaan, sang iblis yang diketahui bernama Shadow menceritakan semua fakta tentang kebenaran di balik kematian sang ayah, yang ternyata obat yang diberikan Nigun itu bukanlah obat penawar, melainkan racun. Serta alasannya mendekati Nigun itu adalah hanya ingin memanfaatkan Nigun dan mengambil alih tubuh
tubuh Nigun. Wah, makin terkena mental lah Kang NPC tidak berguna satu ini. Yang oleh sebab itu ようやく一つになれたな、ニグ。改めまして自己紹介を。俺は魔貴族五等尺が子爵、幻惑のシャドウ。以後よろしく、英雄様。まさか。 Ya, pada akhirnya setelah sekian lama Shadow pun berhasil mengambil alih tubuh Nigun. Ain sih sebenarnya bisa-bisa aja ya cuma membunuh si Shadow dengan mudah, tapi karena kini Ain harus bertarung sembari melindungi para penduduk desa, dan Ain pun juga sadar jika ia membunuh Shadow maka Ain akan membunuh Nigun juga. Maka Ain tidak memiliki pilihan lain selain untuk menyadarkan Nigun yang kini tengah terkena mental di alam bawah sadarnya tersebut. Karena Ain percaya bahwa Nigun itu sebenarnya anak baik kok, cuman salah pergaulan dikit doang, tapi dikitnya sampai numbalin loli aing gitu kan. Namun Ain yakin bahwa di dalam hati kecilnya Nigun hanya ingin menjadi sesosok pemimpin yang bisa diandalkan, bisa dipercaya oleh masyarakat, dan ingin melakukan yang terbaik demi masyarakatnya bahagia. Yang oleh sebab itu tak peduli Nigun sudah membuat kekacauan seperti apa, tak peduli Nigun kini dipandang rendah oleh masyarakat, tapi Ain akan selalu menolong Nigun dan mengelurkan tangannya sebagai seorang teman yang benar-benar akan selalu mensupport Nigun ketika Nigun tengah terpuruk. Mendengar perkataan Ain barusan, seketika Nigun pun jatuh cinta kepada Ain. Ya enggak dong, cuma melainkan Nigun mendapatkan secercah cahaya di balik kegelapan yang menyelimuti dirinya. Yang oleh sebab itu, Ainだな。ありがとう。 ya, demi menebus seluruh dosanya, Nigun berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama dengan Shadow. Ya, meskipun ujung-ujungnya si Nigun berhasil diselamatkan juga sih oleh air suci milik Yuri, dan sang iblis Shadow pun berhasil dibunuh oleh Ain. Tapi ya karena dosa Nigun ini sudah terlalu besar ya ketika dirinya menjadi pemimpin, meskipun Nigun ini sudah dimaafkan oleh masyarakat serta Nigun yang sudah bertobat, Nigun tetaplah harus menjalani hukumannya di dalam penjara. Dan sebagai pengganti Nigun, Ain lah yang ditunjuk oleh kerajaan untuk menjadi penguasa di desa Rashik. わかりました。貴族の位、慎んでお受けします。 Dan ya karena arc serius sudah selesai, maka mari kita masuk ke arc Cikuruku. Baba Bowie. Di sisi kerajaan iblis, Echidna si sukubus yang bentar, aing sampai sekarang masih penasaran bejir kok bisa-bisanya ini si Echidna jadi ireng cu. Yang sadar bahwa kedua bangsawan iblis telah tumbang di tangan Ain, yaitu si Stephen burung ireng dan juga Shadow. Di sini, Echidna pun mengirimkan salah satu dari kelima iblis kelas atas untuk membunuh Ain, bernama Iona. アインをぶっ殺して世界中の精霊とやらを捕まえてきてあげる。自信たっぷりね。僕はエリートだからね。 Di sisi lain, ketika Ain tengah menikmati kesehariannya yang mantap boleh dengan para haremnya, tiba-tiba saja mereka semua dihampiri oleh お姉さんも賛成。誰ですか？ Amboy. Bentar dulu cu. Oi, mau kemana lu bang? Cari sabun. Tapi ya karena tidak ramah untuk ditonton anak kecil dan Ain juga baru balik ya bejir. Jadi mohon pengertiannya ya adik-adik untuk Ain sensor. Pokoknya gede lah. Apanya tuh bang yang gede? Ya telinganya dong. Nah jadi wanita Cukuruku ini bernama kurs sang kakak kedua dari Yuri. Tapi apa yang ada di hadapan mereka ini bukanlah kurs yang asli ya cu, melainkan cuman hologram saja. Harga hologram kayak gini berapa ya bejir? Tapi ya tujuan kurs mendatangi Ain ini adalah karena di sini kurs ingin memberitahu Ain mengenai letak dungeon mereka kepada Ain dan para haremnya. Hal itu dilakukan oleh kurs karena kurs merasa dungeon mereka ini tengah diserang oleh sesosok iblis peringkat atas. Yang siapa lagi gitu kan kalau bukan Iona? Oh ya, seperti apa yang Ain bilang tadi, dungeon mereka. Jadi dungeon kurs itu terdapat satu lagi saudara Yuri bernama Mei. Jadi berbeda dengan saudara Ain
yang lain, pengawas dari Mei itu sudah lama meninggal ya teman-teman. So, karena Mei masihlah loli, Kurs pun sampai turun tangan dan meninggalkan dungeonnya untuk menjaga Mei seorang diri. Ya, Aing juga nggak tahu apa dan kenapa pengawas dari Mei bisa tewas, tapi yang pasti si Kurs mantep banget. Namun ya setelah Ain mendengar kabar itu dari Kurs, Ain pun tanpa banyak basa-basi langsung meluncur menuju dungeon milik Kurs. Tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja Ain bertemu dengan Iona. Ain kun. Boku wa Makizoku Gotoshaku ga koushaku Iona. Yoroshiku. Nah, Ain yang sadar bahwa Iona inilah dalang dari penyerangan dungeon Kurs. Di sini Ain pun langsung menghajar Iona habis-habisan tanpa ampun dan secara brutal. Saking brutalnya, nggak dikasih ngelawan balik cuy ini si Iona. Bahkan sampai kena genjutsu ini si Iona sama si Ain, bejir. 非魔族の猿の討伐なんて下の奴らがするべき仕事だけどさ、許さなかったらどうするの？倒す。レベルドレイン。分身？弱体化のアビリティを発動する隙なんて与えてないからってここまAnd ya, setelah beres urusannya dengan Iona, pada akhirnya Ain pun bertemu dengan Kurs asli dan juga Mai Shang Loli. 捨てておいてあげよう。起こさないように。Dan sama seperti saudara-saudara Yuri yang lain, Kurs dan Mei yang melihat akan seberapa baik hatinya Ain, di sini mereka berdua pun memutuskan untuk ikut juga ya berpetualang mencari saudari mereka yang lain bersama dengan Ain. Dan dengan terkumpulnya kelima saudara sekaligus 5 harem Ain ini pun juga sekaligus menutup alur cerita dari anime yang berjudul Fugu Soku Kentaishi season yang pertama. Itu judul ya bejir, judul Fugu Soku Kentaishi season yang pertama. Masih ada yang nanyain, Bang, apa judul animenya, Bang? Bang, judulnya apa, Bang? Aing sumpahin Joni kalian ada 2, bejir.